Lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup lo stuck? Udah coba ini itu, tapi ujung-ujungnya tetap gagal. Lo lihat orang lain sukses, punya arah hidup jelas, sementara lo ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama. Dan akhirnya lo bilang ke diri sendiri, mungkin memang gue ditakdirin gagal. Tapi, gue mau lo berhenti di situ dulu. Beneran lo yakin gagal itu takdir? Atau sebenarnya itu cuma pilihan yang lo ulang-ulang terus tanpa sadar? Karena gini bro, banyak orang gak gagal karena nasibnya buruk, tapi karena mereka nyerah terlalu cepat, gak mau berubah, atau nyaman dalam alasan. Hari ini gue pengen kita ngobrol jujur soal satu hal. Kalimat yang sering banget kita ucapin buat ngelindungin diri sendiri. Mungkin emang gue gak cocok di sini. Emang takdir gue kayak gini. Padahal, bisa jadi itu cuma cara halus buat kabur dari tanggung jawab hidup. Sekarang coba lo lihat sekitar. Banyak anak muda yang sebenarnya pintar, punya potensi, tapi milih hidup di zona nyaman kegagalan. Lo tahu maksudnya? Yang bilang, gue mah realistis aja, yang penting jalanin hidup. Padahal bukan realistis, tapi pasrah tanpa usaha maksimal. Gue sering banget ketemu temen yang rasa hidupnya stuck. Padahal bukan karena nasib, tapi karena dia berhenti berjuang di tengah jalan. Contohnya, baru ditolak kerja sekali, langsung bilang, mungkin belum rezeki gue. Baru jualan sebulan belum rame, langsung nyerah. Baru ditolak gebetan, langsung nge-label diri. Gue emang bukan orang yang menarik. Padahal, kalau lo perhatiin orang-orang sukses di luar sana, mereka bukan orang yang selalu beruntung, mereka cuma orang yang gak berhenti waktu gagal. Masalahnya banyak dari kita yang menganggap gagal itu akhir, bukan proses. Kita ngira takdir itu udah kayak garis mati. Padahal takdir itu justru terbentuk dari pilihan-pilihan kecil yang lo ambil setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa gagal itu bukan takdir, tapi pilihan? Gue bakal pecah jadi 5 poin penting. Poin pertama, gagal itu normal, tapi pasrah itu pilihan. Semua orang pernah gagal, literally semua. Gue, lo, bahkan orang yang lo idolain sekarang. Bedanya, mereka gak berhenti di kegagalan pertama. Contoh, lo tahu Thomas Edison, penemu lampu, yang katanya gagal ribuan kali. Tapi dia bilang, saya nggak gagal 1000 kali, saya cuma nemuin 1000 cara yang nggak berhasil. Mindsetnya bukan gue gagal, tapi gue belum nemu cara yang tepat. Sekarang bandingin sama kebanyakan dari kita. Baru gagal sekali aja udah nyalahin nasib. Padahal yang bikin lo berhenti bukan takdir, tapi keputusan lo buat berhenti. Poin kedua, lo nggak gagal, lo cuma nggak disiplin. Kadang bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak konsisten. Lo bilang mau sukses, tapi tiap hari scrolling TikTok 3 jam. Lo bilang mau sehat, tapi makan junk food tiap malam. Lo bilang mau punya bisnis, tapi nunggu waktu yang pas. Padahal nggak ada waktu yang pas, yang ada cuma disiplin yang lo bangun. Banyak anak muda ngerasa gagal padahal belum bener-bener ngasih 100%. Gagal bukan karena takdir, tapi karena lo milih buat males hari ini, dan besok, dan lusa, sampai akhirnya lo beneran nyerah. Poin ketiga, lo bisa gagal, tapi jangan nikmatin perannya. Ini yang bahaya. Banyak orang yang nyaman jadi korban. Mereka bangga, bilang, gue udah coba segalanya tapi gak berhasil. Padahal itu cuma pembenaran buat gak berjuang lebih keras. Lo tahu ini kenapa bahaya? Karena begitu lo nyaman jadi korban, lo kehilangan kontrol atas hidup lo sendiri. Gagal boleh, tapi jangan romantis sama kegagalan. Jangan bangga jadi orang yang paling menderita. Karena dunia gak bakal kasih piala buat yang paling kasihan, tapi buat yang tetap jalan meski jatuh berkali-kali. Poin keempat, takdir itu dibentuk, bukan diterima. Lo pernah dengar pepatah, Tuhan gak akan ubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Artinya jelas banget, takdir itu bukan sesuatu yang lo tunggu, tapi sesuatu yang lo ciptain. Contoh nyata, anak kampung bisa jadi CEO, anak miskin bisa punya bisnis besar. Anak gagal sekolah bisa jadi penulis sukses. Kenapa bisa? Karena mereka ngambil keputusan berbeda. Mereka nggak mau hidup dalam narasi, takdir gue begini. Mereka bikin cerita baru buat hidupnya. Lo juga bisa, tapi syaratnya satu. Berhenti nyalahin takdir, mulai tanggung jawab sama pilihan lo. Poin kelima, lo nggak gagal sampai lo berhenti coba. Ini poin paling penting. Selama lo masih nyoba, lo belum gagal, lo cuma proses. Gue pernah baca satu kutipan keren banget. The opposite of success isn't failure, it's giving up.
Kegagalan itu cuma fase, tapi menyerah itu keputusan. Dan tiap kali lo nyerah, lo lagi milih buat gagal. Bukan karena nasib, tapi karena lo milih berhenti. Contoh, lo bisa jatuh 7 kali, tapi kalau lo bangkit 8 kali, lo tetap pemenang. Lo cuma kalah kalau lo berhenti di tengah jalan. Sekarang coba lo pikir, berapa banyak mimpi yang lo kubur dengan alasan takdir? Berapa banyak potensi yang lo matiin karena lo milih percaya, gue emang gak bisa. Padahal bukan hidup yang gak adil, tapi lo yang berhenti berjuang. Bukan dunia yang nutup jalan, tapi lo yang milih gak melangkah. Lo tahu apa yang paling nyakitin di hidup ini? Bukan gagal, tapi menyesal karena nyerah terlalu cepat. Jadi ingat baik-baik, gagal itu bukan takdir, itu pilihan. Lo bisa milih buat berhenti, atau lo bisa milih buat lanjut walau pelan. Lo bisa milih buat pasrah, atau lo bisa milih buat ngubah arah. Hidup bukan soal seberapa sering lo jatuh, tapi seberapa sering lo berani bangkit meski udah capek banget. Karena di akhir nanti, yang bakal nentuin cerita lo bukan nasib, tapi pilihan-pilihan kecil yang lo ambil hari ini. Jadi mulai sekarang, berhenti nyalahin takdir. Mulai tulis ulang kisah hidupmu sendiri. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh lo sedikit aja, klik like-nya, tulis di kolom komentar apa hal yang mau lo ubah mulai hari ini, dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal bahas hal-hal jujur soal hidup yang jarang dibahas di tempat lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, gagal itu bukan akhir, kecuali lo milih buat berhenti.